Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya Khalidun, guru SMA Negeri 30 Jakarta, dalam rangka PPG PAI kelas 2E akan menyampaikan terkait dengan sumber belajar yang hari ini akan membahas terkait dengan iman kepada hari akhir. Namun sebelumnya saya sampaikan terkait dengan kompetensi dasar daripada iman kepada hari akhir. 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis makna iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, menganalisis dalil iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi kiamat sugra dan kiamat kubro. Kemudian pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa itu hari penghabisan. Juga disebut dengan hari pembalasan. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian hari akhir menurut Al-Qur'an, hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya, kemudian manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk diminta pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya selama di dunia. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan yang kita pahami bahwa hari kiamat terjadi jika bintang, bulan, dan matahari mendekati untuk menabrak bumi dan tidak dapat kita bayangkan. Begitu dahsyatnya. Sedangkan secara jelas diungkapkan dalam beberapa ilmu pengetahuan, diantaranya adalah menurut geologi adalah bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah. Yang ringan berada ke atas melalui proses evolusi yang lama sekali. Gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian luar tengah masih panas. Zat panas bercampur dengan lava, lahar, batu, dan pasir panas. Kemudian bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser. Dan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. Itulah proses geologi ya, proses geologi dalam ilmu pengetahuan. Sedang menurut teori fisika adalah letak matahari itu kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi.
Namun sinar matahari sampai ke bumi itu selama 8 detik 28 menit 20 detik. Garis tengah. Ya, matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaannya 616 kali 1010 kilometer sama dengan 6.222 kilometer. Nah, menurut ilmu fisika, energi matahari dipancarkan dari angkasa dan menyala sekitar 5,7 kali 1020 kilo kalori. Nah, kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan hancur, akan meletus, ombak-ombak bergulung-gulung, air laut naik hingga hancurlah bumi ini. Itu menurut ilmu geologi dan menurut fisika. Kemudian nama-nama hari akhir disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa nama: As-Sa'ah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'as, Yaumul hari kebangkitan, Yaumuddin hari pembalasan, Yaumul Hasrah hari penyesalan, Yaumul Fasl hari keputusan, Yaumul Jam' hari berkumpul, Yaumul Hisab di perhitungan, Yaumul Wa'id hari ancaman, Yaumul Waqi'ah peristiwa yang besar, dahsyat. Kemudian Al-Haqqah hari yang pasti terjadi, Yaumul Azifah hari mendekat, Al-Qari'ah kecelakaan yang perih, Al-Ghasyiyah peristiwa yang luar biasa. Ini nama-nama yang ada dalam Al-Quran, nama lain daripada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada dua, hari kiamat sugra dan kiamat kubra. Nah, apa yang dimaksud dengan kiamat sugra dan kubra? Kita bisa lihat. Kiamat sugra adalah kiamat atau datangnya peristiwa kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan mati merupakan bagian daripada kiamat kecil dan hanya dialami oleh seorang saja yang sifatnya lokal dan individu. Kemudian kiamat kubra. Kiamat kubra adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi hancur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai 3, idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat. Dan apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemudian di dalam surat Al-Zalzalah juga Allah sebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan benda-benda yang dikandungnya. Kemudian di surat Al-Qari'ah juga dijelaskan keadaan manusia bagaikan anak ainai,
yang berterbangan dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Ini beberapa pengertian hari akhir menurut Al-Quranul Karim yang disebutkan di dalamnya. Ini adalah masih kiamat sugra. Kiamat sugra adalah kerusakan atau yang dialami oleh sebagian umat manusia. Ini tanda-tandanya diantaranya kematian, kemudian banjir, gempa, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kematian atau kehancuran seluruh alam semesta ini tanpa kecuali. Setelah kejadian ini maka akan ada kehidupan dan akan berganti dengan kehidupan di akhirat. Dan ini terjadi setelah tiupan malaikat Israfil. Kemudian tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat sugra. Tadi di awal sudah disebutkan terkait dengan tanda-tandanya. Sebagian manusia menyembah berhala. Manusia tidak mengenal atau menyebut nama Allah. Banyak terjadi pembunuhan, fitnah terjadi di mana-mana, waktu terasa begitu dekat. Perbuatan mesum atau maksiat dilakukan secara terang-terangan, banyak peperangan antara umat Islam dan kaum Yahudi, seorang melahirkan tuannya, dan masih banyak lain-lainnya. Di antaranya adalah ilmu agama tidak lagi dibutuhkan atau cuek. Kemudian tanda-tanda kiamat kubronya. Ini beberapa tanda kematian, kemudian kenakalan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Beberapa gambar yang ditayangkan. Kemudian tanda-tanda kubronya, matahari terbit dari arah barat, kemudian munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, hilangnya Al-Quran dari muka bumi, hancurnya Ka'bah, Masjidil Haram, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, ada diantaranya adalah munculnya binatang yang bisa berbicara dengan binatang melata lah, yang bisa berbicara dengan manusia, yang mengabarkan akan terjadinya hari kiamat. Ini terkait dengan dalilnya, tadi dalilnya sudah tadi di awal. Ini terkait dengan surat Al-Qariyah. Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh wa huwa fi 'aisyatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini terkait dengan dalil hari kiamat surat Al-Qariyah. Ini proses hari pembalasan. Kemana kita setelah mati? Jadi ada periodisasi daripada hari akhir. Kalau kita lihat periodisasi dalam hari akhir, ada yang pertama adalah Yaumul Ba'as nanti. Yaumul Ba'as, kiamat, kita bisa lihat ya. Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan dari alam kubur atau musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan, hari bangkit. Kemudian Yaumul Hasyr, hari berkumpul. Hasyar itu dikumpulkan, manusia itu di padang mahsyar. Kita bisa lihat ini adalah periodisasi daripada hari akhir. Kita bisa lihat satu ya. Pertama adalah alam barzah, alam kubur, alam atau tempat bersemayamnya ruh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Juga disebut alam kubur. Kondisi manusia dalam alam ini sangat tergantung pada amalnya waktu di dunia.
yang pertama. Kemudian yaumul ba's, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah hari kiamat. Kemudian hari kebangkitan tersebut terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Surat Al-Jaljalah. Kemudian yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia di akhir zaman. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizata wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dia akan lihat bumi itu datar. Nah, ibaratnya seperti ini nih. Ya, saya, Anda, dan kita semua akan berada di padang mahsyar. Kalau kemarin pada saat kaum muslimin melaksanakan ibadah haji kan ada namanya wukuf di padang Arafah. Itu hanya orang Islam yang melaksanakan wukuf, berkumpul di padang Arafah sebagai satu ibrah pada suatu saat nanti. Di yaumil kiamah seluruh umat manusia akan dikumpulkan dalam suatu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Nah, kemudian yaumul hisab. Hari saat diperhitungkan seluruh amal manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk akan mendapat balasan yang masing-masing atas keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dihisab, dihitung, kemudian ditimbang. Yaumul mizan ditimbang. Atau kabar ini, makanya ada gambar timbangan ini, gambar timbangan. Ya. Nah, kemudian setelah ditimbang, ada proses selanjutnya sebelumnya. Sebelum yaumul mizan, ya, kemudian asirat, ada namanya tadi terlewat asirat. Asirat adalah jembatan titian yang terbentang di atas neraka menuju surga. Jembatan titian. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ungkapkan, terbentanglah jembatan sirat di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari, ya, Muslim. Seperti itu. Ini jadi sebelum masuk ke dalam surga dan neraka manusia itu melalui sirat. Nah, setelah sirat baru kemudian jaza. Yaumul jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan. Yaumul jaza, jaza itu balasan. Balasan yang diterima sesuai dengan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Itu apa, surga atau neraka. Nah, ini gambaran terkait dengan surga. Terkait dengan surga. Nah, bagi mereka yang masuk surga, di dalamnya masing-masing berada di atas dipan yang bertah-tahkan emas permata. Mereka dikelilingi oleh anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Di dalamnya surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dengan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah, buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat meraihnya. Kemudian gambaran terkait dengan neraka.
Di dalam neraka siksaan angin yang amat panas, yang sangat mendidih, dan di dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Bagi mereka dulu yang hidup di dunia bermegah-megahan, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Mereka meragukan kehidupan di akhirat dan hari berbangkit. Mereka penghuni neraka akan memakan buah zakum dan memenuhi perut dengannya. Sudah itu akan meminum air yang sangat panas dan dibakar di dalam neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar daripadanya. Kemudian terakhir, hikmah daripada iman kepada hari akhir. Pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan semangat belajar atau bekerja, ya, berpikir kritis sehingga kita mampu mempersiapkan kehidupan hari esok akan datangnya kematian. Itulah orang-orang yang berpikir kritis. Kemudian menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat, sia-sia, mempererat tali persaudaraan, bergaul dengan senantiasa dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang berikutnya menghindarkan perbuatan dosa, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sesamanya di antara kita. Mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat bermanfaat buat kita semua. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.